Mohon izin acara akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Tambarjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Tambarjo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara diseminasi pengenalan budaya positif dalam pendampingan siswa pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya malah kita awali acara pada hari ini dengan berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing supaya diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Tambarjo yang akan disampaikan oleh Bapak Purnomo SPD SD. Pada beliau kami silakan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan tugas kita, yaitu dalam rangka diseminasi pengenalan budaya positif dalam pendampingan siswa. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa ajaran agama Islam ini, dan kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada penyelenggara bahwa pada hari
kita bisa melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai awal kegiatan kita dalam rangka pendampingan budaya positif kepada anak-anak kita. Tentunya nanti akan kita terapkan kepada siswa-siswi kita bagaimana mendidik putra-putri kita ini supaya bisa bersikap atau berkelakuan yang positif, yang baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Budaya positif tidak bisa muncul dengan sendirinya, tentunya dengan cara pemberian contoh atau latihan-latihan, yaitu dengan kebiasaan itulah nanti atau pembiasaan dengan itulah nanti anak kita bisa terlatih atau terdidik. Karena budaya positif itu bisa dilihat atau bisa amati itu dalam waktu yang sifatnya itu spontan. Mengapa dikatakan demikian? Karena kalau dalam kejadian spontan anak itu suatu contoh jatuh, dia berkata apa? Misalnya menyebut nama Tuhan, tidak sebaliknya dia malah misuh dan sebagainya. Jadi budaya tersebut bisa dilihat atau oleh temannya diajak, dia malah tidak membalas dengan ejekan yang jelek juga, dia malah membalas dengan yang positif. Itulah nanti tujuan kita, jadi membentuk akhlak anak atau karakter anak itu bisa menjadi yang berperilaku yang baik. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan acara di saat ini. Ada kurang yang mohon maaf. Bila itu beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 2 Lamarjo, kita akan mengikuti acara inti yaitu diseminasi pengenalan budaya positif dalam pendampingan siswa dengan narasumber Ibu Tidar Patiwi, SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Purnomo SPD SD selaku Kepala SD Negeri 2 Tabarejo. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Tabarejo. Perkenankan hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya beri judul dengan diseminasi pengenalan budaya positif dalam pendampingan siswa. Tujuan dari diseminasi modul ini adalah berbagi konsep budaya positif yang pertama. Yang kedua yaitu berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Sebagai ilustrasi di awal, saya tampilkan ini adalah sebuah sekolah, kita ibaratkan ladang kita, sawai awake dhewe. Apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah kita, sawai awake dhewe menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Di ilustrasi di awal kita tanamkan, kita merubah lagi mindset kita harus tetap menjadikan sekolah kita menyenangkan, aman, nyaman untuk murid-murid kita. Jadi untuk memperkuat mindset kita,
Nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita coba ini sebagai pertanyaan atau sebuah game pemancing supaya nanti kita lebih paham. Nah, silahkan Bapak Ibu yang memiliki pasangan, berarti memiliki pasangan, ibu-ibu, ya. Bu Atik mengepalkan tangan, yang lain boleh menyaksikan sama Bu Nurul. Kemudian Bu Atik dan Bu Nurul membayangkan bahwa apa yang di dalam genggaman jenengan itu sesuatu yang berharga, entah sertifikat tanah, entah tiket masuk surga. Oh ya, untuk Bu Nurul mudah-mudahan segera mendapatkan sertif atau mungkin emas batangan 20 gram dan lain sebagainya. Tugas Bu Dina dan Bu Sartini adalah membujuk, merayu, atau mungkin mengitik-itik biar Bu Nurul ataupun Bu Atik membuka genggamannya. Monggo disilahkan untuk mempraktekkan. Bagaimana? Bu Nurul dan Bu Atik, potasi soal bersih kok boten muncul ternyata genggamannya. Kenapa tidak boten muncul Bu Atik? Karena berharga bagi Bu Atik. Nah, Bu Nurul kenapa tidak boten dibuka genggaman tangannya? Saya tidak boleh dibuka oleh orang lain. Oh iya, karena itu milik Bu Nurul, tidak boleh untuk orang lain. Setuju? Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapakah sebenarnya yang mengontrol diri kita? Kita sendiri. Walaupun itu ada kontrol dari orang lain, ternyata yang lebih kuat adalah kontrol dari diri kita sendiri. Itu namanya adalah motivasi intrinsik. Betul, motivasi dari diri berarti motivasi intrinsik. Nantinya kita akan membentuk anak kita memiliki motivasi intrinsik dalam melaksanakan disiplin positif. Lanjut. Nah, ini menurut materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita. Beliau berkata, menulis bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu tadi Bu Atik dan Bu Nurul sudah melakukan disiplin dari diri. Ketika seseorang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi untuk anak didik kita, seandainya ada yang belum bisa menerapkan self disiplin, kita wajib untuk memotivasinya. Seperti itu. Lanjut tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini masih sama dari Ki Hajar Dewantoro dan Dian Gosen, mengartikan disiplin tadi sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Tetapi di sini saya hanya mengambil nilai kebajikan yang sekarang sedang digaung-gaungkan untuk anak didik kita dan untuk kita, yaitu membentuk anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di penguatan karakter di kurikulum K13, saya tulis di sana hanya ada 5 penguatan karakter: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Untuk sekarang di sini kita harus menerapkan supaya anak didik kita memiliki motivasi dan tujuan seperti ini: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan bersama-sama karena kita termasuk guru-guru yang hebat.
Siapakah yang hebat? Iya, kita semua hebat. Tidak ada seorang pun yang hebat tanpa adanya kolaborasi. Gitu betul? Iya, seperti sekarang kita ini semua hebat karena terselenggaranya ini karena ada panjenengan semua. Ada kameramen, ada yang menjawab pertanyaan, ada yang menata kursi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita adalah orang-orang hebat. Lanjut sekarang materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini masih ada kaitannya dengan kontrol diri. Kita masuk materi kedua tentang teori motivasi. Sekarang kita berayai awake dhewe. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Terus, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Lanjut, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kita melakukan berkelok untuk hadiah, bergogen untuk ganjaran, bergogen lagi hukum. Karena memang timbul dari kita sendiri, jadi banyak alasan kenapa kita berperilaku. Ya. Nah, ini ada teori motivasi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Contohnya, anak-anak itu berangkat pagi ke susu, nubruk-nubruk ke sekolah dan ora dihukum. Berarti mereka masih memiliki motivasi eksternal, belum self disiplin, belum dari diri. Terus yang kedua, contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya saya sendiri sinau temenan, ben lulus, ben entuk sertifikat, ben dipuji-puji. Nah, itu termasuk masih dalam kategori motivasi eksternal. Nah, yang paling baik tujuan kita kepada anak didik kita adalah melatih karakter mereka, yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Jadi apapun karena diri kita, bukan karena biar disawang uang, biar dapat imbalan, biar tidak dapat hukuman dan lain-lain. Tapi lillahi ta'ala, karena itu murni dari diri kita sendiri. Jadi untuk anak didik kita, mari bersama-sama kita melatih mereka untuk dapat memotivasi diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, contoh kejadian seperti ini, nanti ada pertanyaan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira di sini sudah pernah melakukan belum Bapak Ibu? Belum pernah, ya? Ini adalah masa-masa zaman-zaman kolonial seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kurang setuju. Mengapa? Kurang mendidik, betul. Pak Tri. Tapi zaman saya dulu waktu saya kecil seperti itu, tapi malah terdidik loh. Nah, seperti itu, ya. Karena terpaksa, ya. Terus, ya menurut Anda
Cus ya. Sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana tiba-tiba. Ya, jadi ini hanya satu pihak. Misalnya kita menghukum, kita saja yang menetapkan itu. Sifatnya hanya satu arah, anak hanya menerimanya. Tetapi kalau konsekuensi ini sudah terencana, sebelumnya sudah dibicarakan, tetapi guru sebagai kontrolnya. Sesuk sing ora nggawa PR tak hukum. Misalnya itu, kalian setuju itu namanya konsekuensi. Nah, untuk yang sekarang ini kita kembangkan karena zaman saat ini benten nggih. Kita menyiapkan anak-anak ke 20 tahun yang akan datang. Ada namanya restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan yang namanya disiplin positif. Anak-anak saat ini nek dikerengi malah melayu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Jadi anak-anak harus bisa mempertanggungjawabkan sendiri apa yang telah dilakukan, mencari solusinya sendiri. Itu juga akan dilakukan oleh anak. Itu namanya restitusi. Nah, ini selanjutnya adalah masih tentang hukuman. Menurut Alfikon, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya dia adalah apabila kita memberi penghargaan kepada seseorang, itu menurut dia adalah sebuah hukuman. Kalau kita zamannya dulu untuk penghargaan seneng ya. Nah, tapi kalau Alfikon dia balik, karena menurut dia penghargaan itu adalah hukuman. Menurut dia yang pertama, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kedua, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kita belajar itu adalah menghargai diri kita sendiri ya. Yang ketiga adalah tindakan memberi penghargaan, nilainya sama dengan menghukum seseorang. Seseorang siapa? Mungkin saja orang lain. Gawe koncone iri. Akhirnya iri pertemanannya menjadi orang akur seperti itu. Nah, ini contohnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini ada 5. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dia tergantung melakukan segala sesuatu akhirnya karena ada penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu menghukum menurut Alfi. Maksudnya adalah menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan menjadi berkecil hati. Padahal semua anak memiliki potensi sebenarnya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak peduli salah atau benar sebenarnya oleh dia. Bisa saja membuat mereka curang ataupun penilaiannya menjadi tidak objektif. Makanya biasanya menang menang bisa jadi seperti itu. Jadi penghargaan bisa jadi mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif, yaitu bisa menimbulkan rasa kecewa dan enggan berusaha lagi. Soalnya saya itu kuwi terus akhirnya sebenarnya jadi males. Terus penghargaan merusak hubungan, yaitu menimbulkan diri pada orang lain. Seperti itu. Penghargaan menurut Alfikon ternyata malah justru menghukum. Tapi kita kadang masih menggunakan budaya tersebut. Memberi penghargaan untuk anak-anak yang berprestasi, biar semangat maksud kita. Sekarang yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pertanyaan pematihnya, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Bu Nurul, kenapa Bu? Karena setiap kelas atau itu berbeda-beda untuk cara mengajarnya. Iya. Kalau peraturan biasanya yang membuat sih dulu Satu pihak dan ini akan tercipta masyarakat yang teratur. Kalau keyakinan kelas, Keyakinan kelas itu ya diyakini oleh guru sendiri. betul
kalau ben mau sekolah tata tertib deh. Mau tidak mau kita masuk ke sekolah langsung ada peraturan. Nah, sekarang kita menciptakan yang namanya keyakinan kelas. Maupun itu keyakinan kelas. Nah, konsep keyakinan kelas kita belajar konsepnya dulu. Kita memiliki peraturan bahwa ketika berkendara sepeda motor harus memakai helm. Ya, itu berarti kemungkinan jawabannya adalah demi keselamatan. Ketika COVID kita diminta kemana-mana memakai masker. Alasannya biar apa? Biar selamat dan juga biar sehat. Nah, konsep keyakinannya, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi yakin nek sambil helm, nganggo masker, tidak akan berbahaya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi telah disepakati, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli dan lain sebagainya. Ini tadi yang dijawab oleh Bu Nurul sudah benar, karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini tidak dibuat oleh sepihak. Keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat adalah siswa dan guru. Sebagai contoh saja, keyakinan kita tawarkan kepada anak. Jadi setiap anak menuliskan keyakinan kelas, apa saja yang harus mereka perbuat di dalam dan di luar kelas. Setelah itu kita musyawarahkan mana keyakinan kelas yang mau digunakan. Keyakinan kelas ini, ibu-ibu, biasanya hanya sedikit saja, maksimal 9 aturan, 9 keyakinan, supaya anak-anak ingat nek kokean aturan. Kebanyakan keyakinan kelas lali dengan 20 kalimat anak-anak kan lupa. Jadi 7, 8, 9 itu sudah cukup. Mungkin kata makin kok. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan apa? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Misalkan harus mengerjakan PR, harus datang tepat waktu. Itu kan belum universal ya. Nah, kita universalkan, yaitu selalu berbuat disiplin dan tanggung jawab seperti itu. Ya, menggunakan pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang, tidak boleh ya. Menggunakan kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sudah tadi. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bukan usah peluk-peluk menawi membuat keyakinan kelas. Yang simpel-simpel saja yang mudah kita dan anak kita lakukan. Karena kita masih taraf SD, pembentukan karakternya yang sederhana dulu supaya melekat di hati mereka. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi ketika semua anak masuk, yang kita buat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan 1 bulan berjalan, ternyata enek sing abot, ada yang memberatkan, itu bisa ditinjau kembali. Mungkin, anak-anak sudah bisa melaksanakan keyakinan semua, besok kita tambah, dan anak-anak saya kuat karakternya, itu juga bisa. Jadi keyakinan kelas bisa berubah kembali, bisa ditinjau kembali. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kami menjaga kebersihan dan kerapian setiap saat. Itu harusnya tertib dan rapi. Bisa kami belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin. Ini kurang universal ini contoh-contohnya. Masih seperti ini kesepakatan kelas. Kalau saya membuat dulu namanya kesepakatan kelas kalau kurikulum 13. Kalau sekarang yang merdeka menggunakan keyakinan kelas, bahasanya harus yang universal. Yes. Monggo Bapak Ibu, seandainya kelasnya belum ada keyakinan kelas, nanti kita bersama-sama membuat
Saya sendiri juga belum membuat. Nah, ini menyenangkan materi ini. Saya senang dengan materi ini karena 4 kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya murid kita yang butuh ini, kita orang dewasa juga membutuhkan ini. Yang pertama yaitu keinginan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua kesenangan atau fun. Kita senang fun, berfun-fun. Nah, Pak Apri, Bu Dina. Nah, ini dia kasih sayang dan rasa diterima atau belonging, penguasaan atau power, dan kebebasan atau freedom. Jadi kita harus memberikan anak didik kita ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita memberikan anak didik kita 5 kebutuhan dasar, dan kita sendiri harus memperjuangkan diri kita sendiri seperti itu. Nah, ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenapa ada anak yang melanggar? Karena mungkin anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin pas kuwi dhek ora disenengi koncone pas kuwi. Mungkin saja dia pas tidak mendapatkan kebebasan. Wong aku arep turu kok digugah seperti itu. Ya. Ini sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik sikap atau tindakan murid. Untuk tindakan yang berlawanan dengan nilai kebajikan, maka perlu kita perhatikan untuk dicari solusi. Kita identifikasi ketika ada anak didik kita yang melakukan pelanggaran. Kalau nanti kita sudah membuat kesepakatan kelas, kalau ada anak didik kita yang melanggar kesepakatan kelas, kita identifikasi. Contoh kasusnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengetahui kasus seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Pak April melakukan apa, Pak? Doni suka meminta makanan temannya di kelas. Oh iya, memanggil Doni Pak ya. Kemudian yang salah siapa Pak itu kira-kira menurut Bapak? Doninya. Penyebabnya apa? Penyebabnya dari rumah, belum Dari rumah bisa ya. Betul, karena dia ingin memenuhi kebutuhan 5 dasarnya tadi. Jadi diperhatikan ya. Nah ini identifikasi kebutuhannya seperti ini. Yang pertama, karena dia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal dari keinginan. Karena ingin bertahan hidup, si Doni pengen bertahan hidup. Kemungkinan Ya. Kemungkinan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, yaitu masuk dalam kasih sayang. Caper ya. karena dia merasa Ya, yang ketiga, kenapa? Karena dia merasa hebat. Karena temannya jadi takut dan dia akan menuruti keinginannya. Jadi merasa hebat. Itu dia memiliki kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Jadi ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu dia berkuasa. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Sedangkan temannya ada yang membawa ayam, ada yang membawa telur, nugget, mungkin jamur crispy dan lainnya. Jadi dia merasa bosan dengan makanannya. Berarti dia ingin apa? Kebebasan. Yang ketiga, yang terakhir kelima, karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya, malah bodoh ini. Berarti Doni ini memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan menggoda Nah itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika anak kita ada yang melakukan hal-hal yang sesuai dengan kesepakatan kelas,
kasih. Ampun cepat-cepat menghukum. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi murid-murid, tetapi kita juga, ya. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Seperti tadi, ya, kontrolnya ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif akan dapat dimulai. Juga kita mendorong untuk anak-anak tetap berperilaku positif. Selanjutnya, posisi kontrol yang kelima. Monggo kita cermati. Ini kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk guru yang menghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi menurut Dian Dosen. Yang pertama, penghukum, Bapak Ibu. Nah, guru yang menghukum itu menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, itu tempo dulu, ya. Biasanya guru berkata seperti ini kalau tipe guru penghukum itu. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, itu tipe guru penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Aku paling benar seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini guru yang bagaimana? Guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya seperti ini kalau guru yang tipe membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Nah, itu membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang kurang baik tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sayang ke guru, tapi gurunya bilang seperti itu membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah guru posisinya seperti teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya seperti ini. Ayo bantulah beri Bapak, ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Biasanya bu guru nolongin aku bersalah orang membantu. Nah, kalau itu posisi kita sebagai teman. Nah, ngejepnya Bu, ya. Lanjut, sebagai guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seandainya ada anak kita yang melakukan pelanggaran, peraturannya apa? Nah, itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan atau konsekuensinya apa? Nah, itu guru sebagai pemantau. Nah, yang paling baik adalah ini, posisi terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Mari kita perhatikan yang ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Kita belajar, ya, bukan langsung balik yang bisa. Tentunya butuh proses. Posisi terakhir
manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Jadi manajer di sini sama halnya nanti materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Seorang manajer akan berkata seperti ini ketika muridnya melakukan kesalahan. Apa yang kita yakini? Jadi kembali lagi ke keyakinan. Untuk itu ketika kita mau melakukan restitusi, ada anak kita yang salah, kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan kelas biar mudah dalam melakukan restitusi. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas orang manajer ya, tugas kita ini. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Makanya kita tanyakan kepada anak. Contohnya ada itu tadi. Ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dia tidak minder setelah melakukan kesalahan. Tujuan kita mempelajari ini tadi apa? Ini ada 3. Guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Minimal anak kita bisa bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Yang terakhir, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari pembelajaran. 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol tadi ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Setidaknya kita berada di level pemantau. Perlahan-lahan kita menuju ke manajer. Lanjut ke materi yang ke-6, materi terakhir, yaitu ini segitiga restitusi. Masih tentang ketika anak melakukan sebuah pelanggaran dari keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, ketika kita menemukan anak didik kita melakukan pelanggaran dalam keyakinan kelas yang dibuat, yaitu yang pertama dari bawah, menstabilkan identitas. Namanya, yaitu contohnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maaf itu terpotong. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan ada anak yang ketinggalan bukunya di rumah karena kesusu. Iya nak, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Buku juga pernah melakukan hal yang sama. Oke, jadi tidak dia sendiri yang melakukan seperti itu. Terus setiap orang pasti melakukan kesalahan tersebut. Itu juga bisa menggunakan kalimat seperti itu ya. Jadi anak itu tenang. Ternyata yang salah tidak hanya dia. Kita orang dewasa juga pernah melakukan hal yang sama. Setelah selesai menstabilkan identitas, kita menuju ke validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan mereka yang salah yaitu contoh kalimatnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasannya, kenapa bukunya tertinggal misalkan. Saya kesusu Bu. Kita bisa memberikan solusi lain kali seperti apa kita kesusu. Itu nanti bisa dimasukkan ke menanyakan keyakinan. Setelah itu kita mencari solusi baru
bareng-bareng, yaitu pada menanyakan keyakinan. Yaitu setelah itu kita bertanya kepada anak kita yang melakukan pelanggaran, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya harus disiplin dan tanggung jawab, Bu. Berarti anak tersebut kurang disiplin dan tanggung jawab. Jadi kita tanyakan kepada anak kita biar mereka ingat tentang restitusi, tentang keyakinan kelas yang telah dijual. Mungkin makanya kesepakatan kelas jangan banyak-banyak, sedikit saja, yang penting bisa mengubah karakter. Bisa juga seperti ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bisa ya seperti itu menanyakan keyakinan. Jadi ini materi terakhir Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama, saya juga belajar untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Tidak langsung menghukum, tidak langsung terus-terus kita seperti teman, tidak seperti itu. Kita melakukan, kita berlaku seperti manajer, mengembalikan anak pada teman-temannya menjadi lebih baik, bukan minder. Posisi yang pertama, saya ulangi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tujuan segitiga restitusi. Itu guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Tujuan ayat kita ini, Bapak Ibu. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang terakhir, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Itu contoh tujuan dari segitiga restitusi, yang mana ini dapat kita terapkan supaya disiplin positif kita terapkan di sekolah. Kita dapat mewujudkan yang namanya disiplin positif. Nah, alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Setelah saya memaparkan 6 materi tadi, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan refleksi atau mungkin pertanyaan juga bisa, pernyataan juga bisa, kritik dan saran juga bisa. Monggo saya beri waktu Bapak Ibu yang mau memberikan pernyataan. Oh, berarti monggo berarti. Terima kasih waktunya. Saya akan merefleksi kegiatan hari ini. Setelah kegiatan hari ini, saya mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Saya merasa senang sekali karena ilmu saya bertambah, sehingga dapat menjadi bekal untuk saya memfasilitasi anak didik dalam melakukan restitusi dan kontrol diri untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa mencakup 6 materi semua disampaikan Bu Arti. Kalau saya sendiri ya, mungkin menjawab ya Bu. Mungkin kita sudah melakukan restitusi ini. Hanya saja, ini kan menurut saya ilmu baru restitusi ini. Hanya saja kita mungkin tidak sesuai dengan alurnya tadi. Oke? Alurnya tadi kan ada menstabilkan identitas, menanyakan hal yang salah. Ya, sudah siapa penerima? Nah, kita mungkin sudah melakukannya ya, ketika anak didik kita ada yang melakukan kesalahan, ya. Tetapi kita tidak turut. Makanya kita mulai saat ini bisa menerapkan supaya anak-anak kita tidak merasa bersalah, tapi mereka mampu mempertanggungjawabkan
menahan diri mereka sendiri ketika melakukan kesalahan dan mencari solusi sendiri. Kita sebagai manajer memantau anak didik kita, mengarahkan anak didik kita supaya melakukan hal-hal yang positif sehingga disiplin positif dapat kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan pernyataan? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan aksi nyata, juga kepada rekan-rekan guru yang luar biasa memberikan dukungannya kepada saya sehingga kegiatan aksi nyata dapat terselesaikan dengan baik. Saya selaku pemberi materi pada diseminasi kali ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian acara diseminasi. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto-fotoan. Ada 1 jam, Pak? Dulu kita membuat yang namanya kesepakatan kelas seperti yang ada di sana. Sekarang kita merubah dengan yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita sendiri yang menentukan karena kita yakin dengan hal itu. Kalau peraturan yang membuat dulu Bapak Ibu guru, sekarang kita membuat bersama-sama, ya. Jadi nanti harus dipatuhi bersama-sama karena yang membuat kita sendiri. Seperti itu, ya. Untuk membuat kalian bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita sepakati bersama. Karena kita sudah yakin, namanya keyakinan kelas. Jadi kita harus yakin dengan apa yang kita buat. Bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita buat. Jadi langkah pertamanya nanti kalian akan tidak beri 1 lembar kertas. Tuliskan keyakinan apa yang harus kita lakukan di kelas supaya kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan. Seperti itu, ya. Saya beri waktu, silahkan menulis 3 atau 4 kalimat. 2 juga boleh. Oke? Silakan. Nanti yang sudah selesai ditempel ke depan, ditempel ke depan tulis. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita yakini bersama-sama. Seperti itu. Silakan. Oke, ya. Boleh berdiskusi dulu dengan temannya, mau tanya sama temannya juga boleh. Silakan, ayo Rafa. Sudah selesai semua, baik. Sekarang silakan ditempel 1 persatu. Mulai dari Mbak Fitri, silakan ke depan untuk menempel. Mbak Salsa juga boleh semuanya ke depan sekalian. Namanya di sini. Ya. Oke, berat. Berkata, berkata. Sebenarnya ini. Ya, sama Mas Rafa. Tidak apa-apa. Oke, semua sudah menempel keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian sendiri.
Tapi nanti kita diskusikan ya untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini punya Mbak Fitri, menjaga kebersihan sekolah, terus musyawarah mufakat, membawa buku pelajaran sesuai jadwal, saling menyayangi Mbak Salsa, menyelesaikan masalah dengan diskusi, mengerjakan PR, senang belajar di kelas. Punya Mbak Zura, saling membantu, saling menghormati, datang tepat waktu, tidak malu saat presentasi. Mas Rafa menjaga kebersihan kelas, saling bergotong royong, berliterasi membaca. Bagus-bagus semua. Ya, sekarang kita diskusikan bersama kesepakatan kelas kita. Nah, yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Siapa yang setuju? Menjaga kebersihan sekolah. Semua setuju? Tadi Dira juga membaca ada yang kebersihan juga. Kita jadikan satu saja, kebersihan saling membantu. Menjaga menjaga kebersihan kelas. Kita gabungkan ya. Menjaga kebersihan kelas dan kebersihan sekolah. Seperti itu. Bagaimana? Jadikan satu ya. Biar lebih singkat karena kesepakatan ini nanti kita buat 7 atau 8 saja supaya mudah diingat. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu banyak lari, ya. Berarti kita mulai kesepakatan kita yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas dan sekolah ya. Kelas dan sekolah. Oke, berarti yang ini tadi sudah, yang ini sudah. Di sini Mbak Salsa ada saling menyayangi. Boleh saling menyayangi? Boleh, coba kita boleh. Saling menyayangi. Setuju semua ya saling menyayangi? Ada juga saling menghormati. Dimasukkan atau tidak saling menghormati? Nah, saling menghormati, saling menyayangi, bergotong royong. Dijadikan satu ya itu ya. Nah, berarti kita di kelas ini harus saling menyayangi, terus harus saling menghormati dan juga menyayangi Mas Rafa tadi. Dan gotong royong. Dua kita ketemu. Sekarang yang ketiga juga membawa buku pelajaran. Oh belum. Musyawarah mufakat. Boleh dimasukkan. Nah, berarti kalau ada apa-apa kita harus bermusyawarah. Kalau kita memiliki perbedaan pendapat harus kita musyawarahkan. Ini musyawarah mufakat, menyelesaikan masalah dengan diskusi. Hampir sama ya. Kata-katanya dibuat bersama ya. Bagaimana yang mudah kita ingat? Menyelesaikan masalah dengan berarti yang ketiga menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi ini sudah. Ada juga membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Mengerjakan PR. Setuju. Datang tepat waktu. Setuju. Ini bisa dijadikan satu. Jadi apa? Membawa buku pelajaran, mengerjakan PR, datang tepat waktu. Jadi kita jadikan satu dengan kalimat apa? Sempena. Ciri-ciri anak yang datang tepat waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Jadi ciri-ciri anak yang bagaimana? Pinter. Berarti selalu disiplin. Terus yang kelima, buku pelajaran tadi sudah, mengerjakan PR sudah, datang tepat waktu sudah. Sekarang ada
depan tidak malu. Terus sama senang belajar di kelas. Jadi ciri-ciri anak yang bagaimana ini? Pemberani. Nah itu semangat dalam apa? Pinter. Yang kelima, semangat belajar. Terus ada sisa satu anak yang belum masuk ini, berliterasi membaca. Dimasukkan atau tidak? Dimasukkan ya. Kita tulis dengan kata itu saja ya, kalimatnya berliterasi membaca. Jadi kita lanjutkan literasinya. Berliterasi membaca. Ini sudah kita sepakati atau belum? Nah, kesepakatan kelas sudah kita sepakati, berarti kita ubah dengan yang namanya apa tadi? Kita sudah yakin dengan kesepakatan ini. Kesepakatan ini kita ganti dengan keyakinan. Kita sudah sepakat kelas kita harus seperti ini. Kita ubah kesepakatan ini dengan yang namanya keyakinan. Oke, nanti kita buat posternya. Oke, besok kita buat poster. Kalau hari ini mungkin tidak selesai, ya kita besok buat poster, kemudian kita tempelkan di dinding supaya kita semua tidak hanya kalian tapi juga guru juga mengingat-ingat kita punya keyakinan kelas. Seperti